Baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, tamu hadirin yang kami muliakan karena Allah, kita mulai insya Allah mengumumkan santri-santri berprestasi untuk tahun ajaran ini 2024-2025. Kita mulai dengan tingkat SMP. Untuk santri yang kami bacakan namanya, karena ini belum ditahu, santri-santri kita belum tahu siapa yang akan dapat peringkat pertama, kedua, dan ketiga di kelas. Maka ini pertama kali didengar. Jadi para santri yang kami bacakan namanya, silakan langsung mengambil tempat di panggung, naik ke panggung. Kita mulai dari kelas 7 SMP. Peringkat ketiga dengan nilai atau skor 2459 diraih oleh Ananda Arik Azami Ulia. Langsung naik ke panggung. Ananda Arik, Masya Allah. Peringkat kedua dengan nilai 2513 diraih oleh Ananda Ahmad Zafron Alfiandi. Zafron, bukan kaleng-kaleng. Ya, ditunjukkan sekarang Zafron. Masya Allah. Ayo Zafron, naik Zafron. Dan peringkat pertama untuk kelas 7 SMP dengan skor atau nilai 2555,8 diraih oleh Ananda Muhammad Azhar. Masya Allah. Mana Azhar? Naik. Baik, kita lanjut dengan Ananda kita yang berprestasi di kelas 8 SMP. Juara 3 dengan skor 2715 diraih oleh Ananda Khalaf Faisha Zaki. Khalaf. Juara kedua dengan skor 2747 diraih oleh Ananda Ahsan Ahmad Suwandi. Mana Ahsan? Mana Ahsan? Oh, panitia tahu ah. Naik dulu sebentar. Ahsan, Masya Allah. Dan juara pertama, bintang kita, juara pertama, semua anak-anak kita bintang, bahkan matahari. Juara pertama diraih oleh dengan skor sebelumnya 2772 diraih oleh Ananda Andi Ammar Zaki Putra Zoldah. Masya Allah. Mana Ammar? Ya. Tinggalkan dulu meja registrasi tak. Naik dulu ke panggung dek. Masya Allah. Kita lanjut untuk kelas 3 SMP. Peringkat ketiga dengan skor 2527 diraih oleh Ananda Muhammad Ghali Al-Farizi Hafizahullah. Silakan Ghali. Jadi skor anak-anak kita ini beda-beda tipis. Persaingan luar biasa. Peringkat kedua dengan skor 2531 diraih oleh Ananda Abdillah Al-Faruq. Masya Allah. Abdillah. Dan juara pertama diraih oleh atau sebelumnya dengan skor 2535 diraih oleh Ananda siapa? Ananda Ezar Rizkullah. Mana Ezar? Masya Allah. Kita beralih untuk tingkat kuliah SMA. Kelas 1 SMA juara 3
diraih oleh Ananda. Peringkat ketiga oleh Ananda Muhammad Areza Hajri. Masya Allah. Peringkat kedua diraih oleh saingannya. Ini mereka bersaing luar biasa, kelas 1 SMA itu luar biasa persaingannya. Murojaah sampai hampir jam 12. Rata-rata ini SMA luar biasa persaingannya. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Andi Muhammad Ridwan. Iwang ini, Iwang. Masya Allah, Iwang. Mana Ki? Mana Iwang Ridwan? Ayo dek. Wah, Masya Allah. Dan peringkat pertama diraih oleh Ananda Andi Muhammad Fauzul. Mana Fauzul? Fauzul. Masya Allah. Kita beralih untuk kelas 2 SMA. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Al-Abrar. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Taufik Mulyarman. Mana Taufik? Dan peringkat pertama diraih oleh, ada yang bisa tebak? Diraih oleh MC kita. Masya Allah, Aidil. Masya Allah, Aidil. Peringkat pertama MC. Makanya yang mau jadi peringkat pertama jadi MC. Untuk kelas 2 SMA. Kita mulai dari peringkat ketiga. Tidak ada peringkat ketiga, cuma 2 orang santrinya. Jadi semua masuk 3 besar. Walaupun persaingan juga ketat. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Muhammad atau Andika TJ. Masya Allah. Sekarang saya akan umumkan peringkat pertama. Pasti semua penasaran. Baik, peringkat pertama Ananda Muhammad Farel Zen Ridwan. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل
إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد، وهدى بالحب يسعد، كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم، وانشر الخيرات باسم، أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو.
15 nama ayah Indra, nama ibu Yumi, asal daerah Sorowako, Bulu Timur, cita-cita presiden, moto bukan aku yang kuat, doa ibu yang hebat. Peserta berikutnya Muhammad Doli Anwari, tempat tanggal lahir Batu 15 Oktober 2008, hafalan 20, nama ayah Isman SPD, nama ibu Nur Hidayah SSMSI, asal daerah Singkang Madu, Sejita Dokter, moto hari ini kita seberat, esok bisa jadi hebat. peserta berikutnya Andi Rizky Syarif Zaki, tempat tanggal lahir OJP 25 September 2009, hafalan 11 juz, nama ayah Harmawan, nama ibu Andi Najmawati, asal daerah Kerawajo, cita-cita pengusaha, moto sukses adalah sebuah proses bukan protes. Peserta berikutnya Muhammad Rifat, tempat tanggal lahir Thai 22 Juli 2010, hafalan 12 juz, nama ayah Haji Sabti Musa, nama ibu Haja Ariana Jami, asal daerah Singkang Madu, cita-cita pengusaha, moto berani bermimpi siap berbukti. Peserta berikutnya Andi Java Mahardika, tempat tanggal lahir Sengkang 15 Mei 2010, hafalan 15 juz, nama ayah Haji Andi Wijaya Kusuma SD, nama ibu Haji Andi Haryani, asal daerah Sengkang Batu, cita-cita nahkoda anak besar, moto tidak ada guna motivasi jika tidak ada aksi.
Wisudawan berikutnya Arya Abdullah. Tempat berlari Elbage 24 Desember 2009. Hafalan 5 juz nama ayah Abdullah, nama ibu dan mawar asal daerah Singkar Waduh, cerita pengusaha atau polisi. Moto aku tidak perlu berduduk karena apa yang bernilai tidak pernah datang dengan tergesa-gesa. Wisudawan berikutnya Eza Rasulullah, tempat tanggal lahir Sengkang 6 Desember 2009. Hafalan 27 nama ayah Ainuddin Kani SIP, nama ibu Erwin Syahir asal daerah Sengkang Waduh, cita-cita pengusaha atau besar. Moto teruslah berusaha walaupun dunia sangat keras. Wisudawan berikutnya Muhammad, tempat tanggal lahir Makassar 12 Agustus 2010. Hafalan 13 juz nama ayah Muhammad Abdul Bahtiar Ishaq, nama ibu Andi Nur Asma asal daerah Singkang Waduh, cerita pengusaha. Moto hidup tanpa stres, tidak ada cerita saat sukses. Wisudawan berikutnya Muhammad Rizki Abdillah, tempat tanggal lahir Sengkang 15 November 2009. Hafalan 30 juz nama ayah Haji Umar Syam SAM, nama ibu Haji Mulyani SH asal daerah Sengkang Waduh, cita-cita ulama fatwa. Moto tidak butuh penyemangat untuk berbuat hebat. Wisudawan berikutnya Muhammad Atta Andirate, tempat tanggal lahir Sengkang 7 Juni 2006. Hafalan 9 juz nama ayah Haji Zainuddin Aras, nama ibu Haji Jerry Syahir asal daerah Sengkang Waduh, cerita apoteker.
Hari ini kita dengarkan cerita menatap mimpi yang ternyata tangan kita saling melepas, bersiap menghadapi dunia yang luas. Dan membahas tawa dan air mata persahabatan kita abadi tak terganti nilainya walau berpisah di jalan. Setiap buku punya halaman akhir, namun tak berarti cerita berakhir. Terima kasih untuk guru dan kawan-kawanku yang menimpa segala hal indah dan abadi. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركatuh. Pada kesempatan kali ini berdiri kami di sini menampilkan sebuah matan yang berjudul Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jamzuri yang membahas tentang hukum tajwid di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ya Sama
atau kita bersama menyaksikan prosesi wisuda akbar 30 juz yang insya Allah kita akan sama-sama menyaksikan para ananda-ananda kita yang telah bersusah payah bersungguh-sungguh, bahkan kami menyaksikan dengan kedua mata kami sendiri. Mereka, anak-anak kita ini betul-betul berusaha untuk mengejar cita-cita mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah selama ma'had kita berdiri kurang lebih 4 tahun, kita telah berhasil mencetak kurang lebih 6 para penghafal Al-Quran yang berhasil menyelesaikan hafalannya secara sempurna. Dan alhamdulillah ada di antara santri kita yang telah berhasil menyelesaikan hafalan Simaan Akbar 30 juz dalam 1 kali duduk. Ini pencapaian yang sungguh luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, marilah kita bersama-sama menyaksikan prosesi wisuda akbar tahfidz 30 juz Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i Sengkang. Wisudawan pertama atas nama Andi Muhammad Fauzul, tempat tanggal lahir Sengkang 16 November 2008, kelas 10 SMA, jumlah hafalan 30 juz. Nama ayah Andi Basoudin, nama ibu Haja Rosmida, asal daerah Sempange, Kota Sengkang, cita-cita pengusaha. Menyelesaikan hafalan pada tanggal 5 November tahun 2024. Durasi menghafal 3 tahun 4 bulan. Moto hidup, keberhasilan berasal dari air yang mengalir, bukan air yang tenang. Ada sebuah kutipan yang ananda kita sisipkan. Kesuksesan tidak bisa dibayar dengan uang tunai maupun uang cash, akan tetapi kesuksesan hanya bisa dibayar dengan cicilan. Maka cicillah kesuksesan itu, cicillah kesuksesan kalian dari sekarang. Kemudian wisudawan berikutnya atas nama Muhammad Areza Hajri, tempat tanggal lahir Sengkang 15 Desember 2008, kelas 10 SMA, jumlah hafalan 30 juz. Nama ayah Ecang, nama ibu Nurlia, asal daerah Sengkang, cita-cita menjadi seorang ustadz yang besar, menjadi ulama besar. Menyelesaikan hafalan pada tanggal 15 November tahun 2024. Durasi menghafal selama 3 tahun 4 bulan. Dengan moto hidup, jika tekadmu telah bulat, maka bertakwalah kepada Allah. Dan ananda kita juga ini menitipkan pesan bahwasanya saya sangat merasakan kenikmatan dari menghafal, lebih lagi ketika mencapai target. Dan kepada teman-temanku, jangan mudah menyerah dan berputus asa. Jangan sampai terkecoh dengan kegagalan, sementara ia adalah kesuksesan yang menyelinap dengan kegagalan, padahal sebenarnya ia adalah kesuksesan yang menguji kita. Maka tetaplah bersemangat untuk mencapai kesuksesanmu. Kemudian wisudawan ketiga atas nama Muhammad Izaz Inam, tempat tanggal lahir Sengkang pada tanggal 6 bulan 8 tahun 2008, kelas 10, jumlah hafalan 30 juz. Nama ayah Darwan Syah, nama ibu Haryani, asal daerah Kota Sengkang, cita-cita menjadi seorang ustadz. Menyelesaikan hafalan pada hari Jumat tanggal 17 bulan 1 tahun 2025 dengan durasi menghafal selama 3 tahun 6 bulan. Moto hidup, Al-Quran bukan sekadar hiasan di lisan, tetapi cahaya yang tertanam dalam hati, menyinari kehidupan dalam kegelapan. Beliau juga menitipkan pesan, terima kasih kepada Abi dan Ummi yang telah mensupport saya dengan harta dan doanya. Kemudian kepada seluruh asatidzah, terutama kepada musyrif saya yang telah membina dan menemani saya dari awal menghafal sampai saya menyelesaikan hafalan Al-Quran. Semoga teman-teman yang berjuang bersama saya bisa menyelesaikan hafalannya secepatnya. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada semuanya
kepada umi dan abi saya. Semoga kita kelak bisa dikumpulkan bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wisudawan berikutnya atas nama Muhammad Zaki Dewang, tempat tanggal lahir Sorowako pada tanggal 10 Agustus tahun 2008, kelas 10 SMA. Hafalan 30 juz, nama ayah Indra, nama ibu Yurni, asal daerah Luwu Timur, Sorowako, cita-cita menjadi seorang pilot. Menyelesaikan hafalan pada tanggal 9 Maret tahun 2025 atau pada tanggal 9 Ramadan 1446. Durasi menghafal selama 3 tahun 8 bulan dengan moto hidup, jangan pacaran karena itu jalan menuju kehinaan. Cinta suci terjaga dalam ikatan pernikahan, bukan dalam rauyuan penuh tipuan yang berujung pada dosa dan penyesalan. Beliau juga menitipkan pesan, ketika kalian menghafal, maka ingatlah ada orang tua di rumah yang capek dalam bekerja. Wisudawan berikutnya atas nama Muhammad Rizky Abdillah, tempat tanggal lahir Sengkang 15 November tahun 2009, kelas 9 SMP. Jumlah hafalan 30 juz. Nama ayah Haji Umar Syam SEMM, nama ibu Haja Mulyani Bua SH, asal daerah Kota Sengkang, dengan cita-cita menjadi seorang ulama fatwa. Menyelesaikan hafalan pada hari Sabtu tanggal 25 bulan 5 2025 dengan durasi menghafal 2 tahun 8 bulan. Dengan moto hidup, tidak butuh penyemangat untuk melakukan hal-hal yang hebat. Dengan titipan pesan, motivasi terbesar kami dalam menghafal Al-Quran adalah kedua orang tua kami dan keutamaan dari menghafal Al-Quran itu sendiri. Kemudian wisudawan yang terakhir atas nama Abdillah Al-Faruq, tempat tanggal lahir Jalang pada tanggal 11 September tahun 2010, kelas 9 SMP. Hafalan 30 juz. Nama ayah Haryadi SPD MAP, nama ibu Nia Kurnia SPD, asal daerah Sengkang. Cita-cita menjadi seorang ulama. Menyelesaikan hafalan pada tanggal 29 Mei tahun 2025 atau pada tanggal 2 Zulhijjah 1446 Hijriah. Durasi menghafal 2 tahun. Moto hidup membaca Al-Quran adalah kenikmatan spesial tersendiri bagi pembacanya. Dengan titipan pesan, selama kami menghafal, saya terus berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menyelesaikannya dengan hafalan yang baik insyaallah ta'ala. Bapak Ibu, perlu kita sampaikan bahwasanya anak-anak kita ini menghafal Al-Quran bukan sekedar dihafalkan. Mereka menghafal dengan proses yang begitu panjang. Mereka menyelesaikan hafalan 1 juz, kemudian mereka tidak boleh melanjutkan hafalannya kecuali mereka berhasil untuk menyetorkan hafalan tersebut dengan 1 juz atau 5 juz dalam 1 kali duduk. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات
وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران.
حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam acara penamatan santri angkatan kedua Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i Sengkang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ungkapan kesan dan pesan selama menempuh pendidikan di pondok tercinta ini. Adapun kesan kami, selama 3 tahun kami menempuh pendidikan di Ma'had ini, kami telah melalui berbagai pengalaman yang berharga yang tidak hanya membentuk kemampuan akademik kami, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter kami. Kami sadar tak semua nasihat langsung kami pahami, tak semua aturan langsung kami patuhi. Namun disitulah kami belajar dan paham arti dari sebuah nasihat dan kebaikan, arti dari sebuah teguran, bahkan arti dari sebuah hukuman yang kami dapatkan karena kesalahan kami sendiri. Dan pada hari ini kami ingin mengatakan dari hati kami yang dalam bahwa kami bersyukur pernah dididik dengan tegas dan penuh kasih sayang. Semoga kami mampu melangkah ke masa depan dengan keberanian, keyakinan dan integritas. Terima kasih atas semua cinta, ilmu dan kenangan yang telah diberikan. Dan sebelum kami mengakhiri kesan dan pesan ini, izinkanlah saya selaku perwakilan kelas 9 untuk mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami yang telah memberi kami support, yang memberi kami semangat dalam menuntut ilmu di pondok ini, yang rela mengorbankan dirinya demi membiayai kami di pondok ini, yang rela berpura-pura sehat agar bisa bekerja banting tulang demi mengongkosi anaknya di pondok, yang terbangun tengah malam yang mendoakannya anaknya agar sukses. Kami juga memohon maaf jika selama ini kami belum mampu membanggakan kalian. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kami selama kami di pondok ini, yang telah melakukan pelanggaran sehingga kami mengecewakan kalian. Dan kepada ustadz-ustadz kami yang telah menjadi orang tua kedua kami di pondok ini, yang telah mendidik kami dengan kasih sayang, yang telah menerima setoran kami walaupun berjuz-juz banyaknya. Terima kasih yang sebesarnya kami ucapkan kepada ustadz-ustadz kami. Engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Engkau selalu ada untuk mendidik kami walaupun engkau sangat lelah. Juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ustadz kami atas kesalahan-kesalahan kami selama di pondok. Maafkan atas segala kenakalan kami yang tidak mematuhi aturan-aturan di pondok, sehingga engkau menghukum kami. Tetapi suatu saat nanti kami akan berterima kasih kepadamu. Dan yang terakhir, khusus kepada seluruh teman-teman kami berterima kasih kepada kalian yang telah membersamai kami di pondok ini. Banyak pengalaman telah kita lalui bersama. Kalian adalah teman seperjuangan yang tidak akan kami lupakan. Ingatlah, ketika kita bersama-sama antri di dapur, ketika antri di WC, ingatlah ketika waktu mandi saat air habis, kemudian kita saling tolong-menolong untuk mengangkat air. Dan tak lupanya, kami memohon maaf tentunya kepada seluruh santri yang telah membersamai kami selama 3 tahun. Kami selaku perwakilan kelas 9 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama 3 tahun ini kami pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang tak berkenan. Dan sebagai akhir kalimat ini, kami akan menutupnya dengan kata-kata mutiara. Penamatan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang menantang.
Kenangan bisa pudar, tetapi persahabatan dan ilmu yang ditanam akan hidup sepanjang hayat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan pesan dan kesan terakhir kami kepada asatidzah kami dan teman-teman kami. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam taman ilmu dan cahaya Al-Quran. Dan kini takdir pula yang mempertemukan kita di ujung perjalanan ini. Sebuah perpisahan yang begitu berat, seakan lidah tak sanggup untuk berkata, dan hati seakan tak ingin menerima. Aku hanyalah santri biasa yang datang ke pondok ini dengan langkah gemetar, membawa harap dan segunung harapan kebaikan. Di hari pertama, aku belajar menangis dalam doa dan belajar mencintai malam dengan hafalan-hafalan yang tak kunjung mudah. Tapi di tempat inilah aku belajar menjadi kuat, bukan karena tak pernah lelah, tapi karena yakin bahwa menjadi penuntut ilmu adalah kehormatan dan menjadi penghafal Al-Quran adalah kemuliaan. Di pondok ini, kami ditempa oleh tangis dalam sujud, oleh dinginnya air wudhu di pagi buta, oleh rindu yang harus ditahan demi restu dari langit. Bertahun-tahun kami bertarung dengan kantuk, dengan rasa malas, dengan gundah dan rindu rumah, hanya untuk satu tujuan, yaitu menjaga kalam Allah dalam dada. Perjuangan kami tak selalu mudah. Ada hari-hari ketika ayat seakan kabur dari ingatan. Ada malam-malam ketika hati terasa hampa dan terasa sesak. Tapi kami belajar satu hal, menghafal Al-Quran bukan tentang mengisi kepala saja, tapi menanamkan cahaya di dalam dada kita. Dan cahaya itu butuh air mata, butuh pengorbanan, butuh hati yang tak lelah untuk ikhlas. Kami belajar bahwa ilmu itu tidak akan memberimu sebagian dari dirinya, kecuali engkau menyerahkan seluruh dirimu kepadanya. Dan memang benar, kami harus menyerahkan tidur kami, menyerahkan waktu muda kami, bahkan menyerahkan banyak kesenangan dunia kami. Tapi apa yang kami dapatkan jauh lebih mulia dari semua itu. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cahaya Al-Quran yang menenangkan jiwa ini. Kini kami berdiri di ujung masa, tak terasa waktu telah berlalu. Dulu kami datang sebagai murid, kini kami pulang membawa rindu dan kenangan. Dulu kami datang dengan ketidaktahuan, kini kami pulang dengan bekal yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hati ini berat, sangatlah berat, karena setiap sudut pondok ini telah menjadi saksi perjuangan kami. Tangis kami saat setoran belum lancar, tawa kami bersama teman seperjuangan kami, dan sujud-sujud panjang kami saat dunia terasa gelap. Perpisahan ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari babak baru perjuangan. Kami akan kembali ke masyarakat dengan satu tekad, yaitu menjadi cahaya bagi sekitar, menjadi penjaga Al-Quran dalam perbuatan dan ucapan. Doakan kami agar bisa tetap istiqomah dalam jalan ini. Doakan kami agar senantiasa bisa menjadi sebab turunnya rahmat bagi bumi ini. Dan untuk adik-adik kelas yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutkan perjuangan ini. Jangan menyerah, jangan berhenti, karena kalian bukan hanya sedang menghafal, tapi sedang membangun jembatan menuju surga. Terima kasih wahai guru-guruku yang tercinta. Kalian adalah pelita dalam gelap kami. Setiap nasihatmu adalah peluru yang menembus kemalasan.
Setiap doamu adalah tameng bagi lelah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang tiada terhingga. Terima kasih wahai sahabat seperjuangan kami. Kini kita pernah tertawa bersama, menangis bersama, bahkan bertengkar karena hal sepele. Namun semua itu indah karena kita sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'annya. Jika nanti hidup membawa kita ke tempat yang berbeda, ingatlah bahwa kita pernah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Pesanku, akhirilah perjalanan ini dengan syukur, lanjutkan dengan perjuangan, dan jangan lupa istiqomah adalah kunci surga. Siapa yang awal perjalanannya penuh luka dan pengorbanan, maka akhir perjalanannya akan penuh cahaya dan kemuliaan. Dan terakhir, spesial untuk ayah dan ibu yang tercinta. Jika ada air mata yang jatuh hari ini, maka biarlah itu menjadi air mata syukur dan rindu untuk kalian. Wahai orang tua kami yang mulia, terima kasih Abi dan Ummi atas setiap tetes keringatmu yang menjadi sebab aku bisa duduk dan berdiri di majelis ilmu ini. Atas setiap rupiah yang kau sisihkan dari kebutuhanmu sendiri agar anakmu bisa belajar dan menghafal kalam ilahi. Ummi, maafkan anakmu yang belum bisa membalas kebaikan jerih payahmu. Bahkan untuk membalas satu malam engkau begadang karena sakitku pun aku tak sanggup. Abi, maafkan jika anakmu belum bisa menjadi kebanggaan seperti yang kau harapkan. Tapi aku bersumpah dalam hati bahwa setiap ayat yang aku hafal, setiap huruf yang aku ulang, aku niatkan untuk kalian agar kelak Allah Subhanahu wa taala pakaikan mahkota cahaya di kepala kalian di akhirat kelak. Kalianlah pahlawan sejati dalam hidup kami. Doa kalian adalah pelindungku. Tangis rindu adalah bahan bakar perjuanganku. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahi wa sakhatil fa'il. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka keduanya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika ada satu alasan mengapa aku terus bertahan, meski tubuh ingin menyerah, meski hati terasa lelah, itu karena aku ingin kalian bangga di dunia dan tertawa bahagia di akhirat. Ummi, Abi, maaf jika aku jarang menelpon. Maaf jika aku sering lupa berkata terima kasih atau aku rindu. Tapi dalam sujud-sujud panjangku tak pernah absen namamu kusebut. Semoga Allah mencatat semua perjuangan kalian sebagai amal jariah dan menjadikanku anak yang mampu mengangkat derajatmu dengan Al-Quran. Untuk guru-guruku, para asatidzah yang mulia, wahai guru-guruku, para pembimbing jiwa, pembimbing cahaya ilmu, dengan penuh kerendahan hati, izinkan santrimu ini bersimpuh dalam kata memohon maaf dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Maafkan kami atas hati yang kadang lalai menerima nasihatmu, atas wajah yang mungkin sering tampak tak bersyukur, atas lisan yang kadang tak terjaga dalam lelah dan letih. Maafkan jika belum bisa menjadi murid yang kalian banggakan. Namun ketahuilah, setiap ilmu yang kalian ajarkan, setiap doa yang kalian bisikkan, setiap teguran yang kalian sampaikan telah menancap dalam hati kami dan akan kami bawa seumur hidup kami. Terima kasih atas kesabaran kalian menghadapi kami yang sering lupa, sering jatuh, sering malas. Namun kalian tetap membimbing kami, tetap mendoakan kami, tetap berharap kami menjadi lebih baik. Kami tahu tak ada gaji dunia yang pantas membalas kebaikan kalian. Maka biarlah Allah yang membalas dengan pahala yang tak terputus, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhraha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, sampai semut di lubangnya dan ikan di lautan, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Wahai guru, kalian bukan hanya pengajar, kalian adalah pelita kehidupan kami. Kalian adalah sebab kami mengenal Rabb kami. Kalian adalah jembatan yang menyambungkan kami kepada Al-Quran dan kemuliaannya. Semoga setiap huruf yang keluar dari lisan kalian menjadi saksi kebaikan. Dan semoga kami kelak menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Menjadi santri yang mendoakanmu dalam sunyi dan membawakan namamu dalam sujud-sujud malam kami. Terakhir, kini langkah kaki ini harus pergi, bukan karena ingin menjauh, tapi karena waktu yang mengantar. Jika Allah mempertemukan kita di dunia dalam majelis ilmu, maka semoga Dia kumpulkan kita kelak di surga dalam majelis ridhonya. Perpisahan ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Doakan kami agar tetap teguh memegang cahaya Al-Quran, dan izinkan kami pergi dengan membawa cinta, doa dan kenangan yang takkan pernah hilang. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد.